Kita akan belajar dari sebuah kisah tentang perumpamaan anak yang hilang yang terambil di dalam kitab ayat yang ke-11. Kita akan baca dari ayat yang ke-11 sampai dengan ayat ke-32. Agak banyak firman Tuhan kita hari ini ya. Oleh sebab itu kita akan membaca secara bergantian. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri kembali. Saya akan baca ayat 11, saudara baca ayat ke-12 dan seterusnya sampai dengan ayat ke-32. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai dua anak laki-laki. Kata yang musuh kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan hasil miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, Lepaslah bawa kemari yang terbaik, pakailah kepadanya, dan kenakan cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu kampung itu, sembelilah dia dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan dapat kembali. Maka mulailah mereka bersuka cita. Tapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tampun, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Maka marah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu rambut itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, kau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini menceritakan tentang seorang anak yang diumpamakan oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana
anak ini telah meminta bagian dari bapaknya. Bagaimana anak itu sudah meminta bagian terlebih dahulu dari bapaknya, dan harta yang diberikan oleh ayahnya itu sudah dia peroleh. Harta yang dia berikan itu sudah dia peroleh oleh dirinya sendiri, dan pada saat itu semua harta yang sudah menjadi warisan yang diberikan oleh bapaknya sudah dihabiskan oleh anak itu. Bukan menghabiskan untuk hal-hal yang positif ya. Misalkan kalau saudara mendapatkan bagian atau mendapatkan warisan nih, ya. Kalau saudara pakai itu misalkan untuk membuka pelayanan atau membuka gereja, itu kan bagus ya, positif. Atau saudara pakai itu untuk membuka usaha gitu ya, atau membuka kontrakan atau kos-kosan atau apapun, itu kan hal yang bagus, hal yang positif. Artinya kita pergunakan harta itu dengan baik. Tetapi anak ini dia tidak menggunakan harta itu dengan bijak. Dia menghabiskan semua harta yang sudah menjadi bagian dia, dan dia lakukan itu dengan untuk kegiatan berfoya-foya, senang-senang. Ya, dia pergi ke kota, dia ajak teman-teman, sahabat-sahabatnya pesta pora di sana, mabok-mabokan, makan sepuasnya, gitu kan? All you can eat mungkin kalau saat ini ya. Kemudian bersama dengan perempuan-perempuan yang lain, sehingga semua hartanya sudah habis, tidak ada lagi yang tersisa. Dan ketika hartanya sudah habis, saudara, dan tidak ada lagi yang bisa dia andalkan saat itu, ya. Teman-temannya yang tadinya bersama-sama dengan dia, ketika dia sadar hartanya sudah habis, pergi meninggalkan dia. Itulah manusia zaman sekarang yang hanya bisa memanfaatkan orang ketika dia sedang memiliki segalanya. Saudara pernah mengalami hal itu? Teman saudara deketin saudara kalau lagi banyak uang nih. Wah, Bapak Ishak uangnya lagi banyak, ayo kita dekatin. Apalagi kalau dia tahu kita orangnya royal gitu ya. Dideketin, ya udah, mau makan di mana? Wah, Yuraku, ayo, masih, ya kan? Mau makan di mana? All you can eat, oke, siap. Karena dia tahu kita lagi banyak uang, ya kan? Tapi kalau dia tahu kita tidak punya uang, tidak punya apa-apa, ya kan? Apakah masih ada yang mau dekat dengan kita? Belum tentu. Teman-teman kita yang atau siapapun yang dulu ngajak kita makan, pas kita punya masalah kita datang ke dia, apakah dia mau menolong kita? Belum tentu, saudara. Apakah dia mau bantu kita? Belum tentu. Kadang pura-pura nggak tahu, ya kan? Bro, lagi ada masalah nih, lagi BU, lagi butuh uang, pinjem dong. Kan kemarin gue udah minjemin lu nih uang, sekarang gue lagi ada masalah, pinjem dong. Wah bro, maaf bro, lagi gak ada. Padahal kan belum tentu, saudara. Itulah manusia zaman sekarang, ya. Itulah manusia zaman sekarang, saudara. Hanya ada pada saat kita sedang punya segalanya, punya uang, punya harta, punya kekuasaan. Tetapi ketika semuanya itu hilang, semuanya itu sirna, semuanya itu sudah tidak ada lagi, mereka akan meninggalkan kita. Inilah yang dialami oleh anak ini. Ketika semua hartanya sudah tidak ada, semua orang meninggalkan dia. Karena tidak ada lagi yang mau membantu dan menolong dia. Akhirnya apa, saudara? Firman Tuhan katakan dia bekerja menjadi seorang penjaga babi, penjaga ternak, ya kan? Menjadi seorang penjaga ternak itu adalah sebuah pekerjaan rendahan pada zaman dulu, saudara. Sama seperti budak, itu sama rendahnya.
menjadi seorang penjaga ternak. Dan upahnya itu saudara kecil, sangat sedikit sekali. Bahkan firman Tuhan berkata saking dia laparnya saudara, dia melihat ada makanan ternak, akhirnya dia sudah tidak kuat lagi saking kelaparan, dia makan makanan ternak itu. Padahal sebelumnya dia punya uang, dia mendapatkan harta, mendapatkan warisan dari bapaknya, dan dia makan enak di restoran, sepuasnya dia makan. Tetapi ketika semuanya itu hilang, dia makan makanan. Saudara terkasih dalam nama Tuhan, firman Tuhan pagi hari ini saya berikan tema jangan menjadi yang terhilang di antara banyak orang. Jangan menjadi orang Kristen yang terhilang zaman sekarang ini, yang menjauh dari bapaknya, yang pergi meninggalkan bapaknya. Di dalam artian Bapa di sini adalah yang pergi meninggalkan Tuhan di dalam hidup saudara. Menjauh dari Tuhan, meninggalkan Tuhan, merasa bahwa kita ini sudah bisa hidup tanpa Tuhan. Ada banyak orang sekarang sudah merasa dirinya hebat, dia bisa hidup tanpa pertolongan Tuhan saat ini. Sehingga tanpa Tuhan pun saya bisa berdiri sampai saat ini. Itu adalah sebuah kesombongan dan keangkuhan. Tanpa Tuhan pun saya bisa sukses. Tanpa Tuhan pun saya bisa menjadi orang yang berpendidikan tinggi. Itu adalah bagaimana orang menganggap dirinya sudah tidak butuh Tuhan, sehingga dia pergi meninggalkan Tuhan dengan kehidupan duniawi zaman sekarang. Pesta pora, mabok-mabokan, pergaulan bebas, hubungan seksual dan yang lainnya. Sehingga hidupnya semakin hari semakin jauh dari Tuhan. Tetapi saudara, semakin kita meninggalkan Tuhan, semakin kita jauh dari Tuhan, semakin kita terhilang dari Tuhan, maka semua yang Tuhan berikan itu akan Tuhan tarik dalam hidup kita. Berkat Tuhan akan tarik dalam hidup. Ya. Kesuksesan Tuhan akan tarik dalam hidup saudara. Bahkan kesehatan pun Tuhan akan tarik dalam hidup saudara. Yang dialami oleh anak yang hilang ini adalah semua yang sudah diberikan Bapa itu hilang. Sehingga tidak ada lagi pertolongan yang diberikan oleh Bapa. Pada saat pagi hari ini saudara terkasih dalam nama Tuhan, firman Tuhan menguatkan kepada kita jangan menjadi anak yang terhilang di dalam hidup saudara. Jangan pernah saudara pergi meninggalkan Tuhan. Jangan pernah saudara melupakan peribadatan bersama dengan Tuhan. Jangan pernah lepaskan persekutuanmu dengan Tuhan. Kalau saudara tidak mau berkat Tuhan hilang dalam hidup saudara. Oleh sebab itu apa yang harus kita lakukan supaya kita jangan terhilang di hadapan Tuhan? Yang pertama adalah kita harus menyadari keadaan kita. Di ayat yang ke-17 dikatakan bahwa ayat ke-17 tadi dituliskan bahwa di situ lalu ia menyadari keadaannya. Anak yang hilang ini dia menyadari keadaannya saudara. Betapa banyaknya orang di rumah Bapakku yang dibayar, yang digaji dengan makanan yang berlimpah di sana. Tetapi aku di sini kelaparan. Dia sadar, saudara, di rumah bapaknya penuh dengan kelimpahan makanan, penuh dengan kelimpahan harta. Tetapi ketika dia terhilang, dia merasa dirinya kelaparan.
Yang pertama, kita harus sadar dulu keadaan kita. Kita harus sadar dulu bagaimana diri kita. Kita harus mengerti dulu keterbatasan dan kekurangan diri kita. Kita harus memahami bahwa semua yang kita alami, kita dapatkan, kita peroleh saat ini, itu semua adalah pemberian dari Tuhan. Sehingga ketika kita sedang berada di dalam keadaan yang terpuruk sekalipun, kita ingat Tuhan. Sehingga saudara, kesadaran itulah yang akan membuat diri kita untuk kembali kepada Tuhan. Oleh sebab itu anak yang hilang itu berkata ayat 18, aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku. Dengan kesadaran yang dia miliki, yang dilakukan adalah dia bangkit. Dia bangkit, dia pergi, dia kembali berjumpa, bertemu kepada Bapaknya. Yang pertama, kita harus sadar bahwa kita adalah manusia yang penuh dengan dosa. Kita harus sadar bahwa kita banyak kekurangan, kelemahan. Di tengah-tengah kelemahan kita itu, saudara, kita memiliki keyakinan bahwa kita harus bangkit. Bahwa kita harus bangkit dan kita kembali menghadap, mendekat kepada Bapa. Amin. Yang kedua, saudara, ketika kita sadar, kemudian apa yang harus kita lakukan supaya kita tidak terhilang di hadapan Tuhan? Yang kedua adalah kita harus mengaku dosa di hadapan Tuhan. Ayat ke-21 berkata, kata anak itu kepada bapaknya ketika dia berjumpa kembali ke rumah bapaknya, dia berkata, Bapak, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa, sehingga aku tidak layak disebutkan anak Bapa. Yang kedua adalah harus mengaku dosa di hadapan Tuhan. Setiap pelanggaran, setiap perbuatan kita yang tidak menyenangkan hati Tuhan, kita harus merendahkan diri di hadapan Bapa. Kita harus menyadari bahwa Tuhan, saya adalah manusia yang berdosa. Saya manusia yang banyak melakukan kesalahan di hadapan-Mu. Hari ini Bapa, aku datang ke dalam hadirat Tuhan untuk menyerahkan hidupku, supaya Tuhan mengampuni segala dosa. Saudara kekasih dalam nama Tuhan, perumpamaan anak yang hilang ini perumpamaan gambaran Tuhan kepada manusia yang berdosa. Ketika anak itu sadar dan dia kembali ke rumah Bapa, pertanyaannya, apakah dituliskan di dalam Alkitab bapaknya itu menolak anak ini? Enggak ada. Apakah dituliskan di dalam Alkitab yang baru saja kita baca ketika anak itu pulang ke rumah? Apakah bapak ini menolak dan mengusirnya? Oh, pergi kau, karena kau sudah menghabiskan warisanku. Oh, memang kau anak yang tidak bisa diatur. Sudah aku bilang jangan pergi ke kota, kau pergi ke kota. Sudah aku bilang jangan poya-poya, kau pergi poya-poya. Pergi kau, aku tidak mau menerima kau. Apakah firman Tuhan tadi mengatakan seperti itu? Tidak. Tetapi apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, ketika bapaknya melihat bahwa dari kejauhan anaknya itu datang kembali ke rumah, yang dilakukan adalah ayahnya itu, bapaknya itu, dia berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Artinya adalah Tuhan sebetulnya merindukan supaya hidup kita mengalami pertobatan dan perubahan.
Tuhan sangat merindukan setiap kehidupan umat manusia itu mengalami pertobatan dan perubahan. Sehingga ketika kita datang untuk bertobat, ketika kita datang kembali kepada Tuhan, begitu senangnya Tuhan, begitu sukacitanya Bapa. Saking sukacitanya Dia merangkul dan mencium. Saking senangnya kita kembali ke hadapan Dia, Dia mendekati seperti seorang bapa. Jadi yang kedua, saudara, mengakulah dosa di hadapan Tuhan dan mulailah bertobat di hadapan Tuhan. Yang terakhir, saudara, apa yang harus kita lakukan supaya kita tidak terhilang di hadapan Tuhan? Yang terakhir adalah bagaimana kita mempersembahkan hidup yang baru di hadapan Tuhan. Ayat ke-32 dikatakan, kita patut bersukacita, bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan dapat kembali. Yang ketiga, mempersembahkan hidup yang baru di hadapan Tuhan. Abang dari adiknya itu merasa iri. Ketika dia pulang ke rumah, dia lihat banyak orang yang berpesta, menari-menari, bergembira, bersukacita. Kemudian dia bertanya, apakah gerangan yang terjadi? Kemudian pesuruhnya berkata, Tuhan, adikmu sudah kembali. Lalu abangnya ini marah kepada bapaknya, Bapak, kenapa adik kembali ke rumah, engkau masih terima dia? Padahal dia sudah habiskan semua harta kekayaanmu, Bapak. Dia bersama dengan orang-orang yang tidak benar. Tetapi kenapa kau menyambut dia? Tapi aku selama ini ikut Bapak, setiap hari di rumah, setiap hari bersama dengan Bapak. Tetapi kenapa engkau tidak pernah melakukan itu kepadaku? Nah, ini kan cemburu ya. Kadang-kadang orang juga seperti itu, sudah cemburu kan. Ya. Yang lain lebih diperhatikan, kok saya nggak diperhatikan? Cemburu. Ya. Seperti si Erasmus lebih diperhatikan, Barnabas cemburu, atau si Brian lebih diperhatikan, abangnya cemburu berdua. Kenapa Brian terus sih, Mami? Abang enggak? Itu biasa ya, abang adik cemburu ya. Cemburu abangnya, karena lebih diperhatikan. Setiap hari aku bersama-sama dengan kau, Bapak, tapi kok nggak pernah kau menyembelih kambing, terus ajak teman-temanku makan bersama, nggak pernah. Tapi ini ketika adik pulang ke rumah, kau malah berpesta menyambut dia. Tapi apa yang dikatakan oleh bapaknya? Ketika kau bersama dengan aku, ini kepunyaanmu semua ini. Saudara tahu artinya? Ketika kita bersama dengan Tuhan, semua itu diberikan kepada kita oleh Tuhan. Saudara minta apa? Minta berkat, minta kejayaan, minta naik jabatan, minta apa, saudara? Minta pelayananmu diberkati, minta saudara umur panjang, minta saudara sehat selalu, diberikan. Karena bersama dengan Tuhan, apa yang dipunya Tuhan, punya kita juga. Berarti diberikan oleh Tuhan ketika kita bersama-sama dengan Dia. Dan yang ketika kita sudah memberikan hidup yang baru, kita memulai sesuatu yang baru di dalam Tuhan. Hati yang baru, jiwa yang baru, harapan, semangat yang baru. Oleh sebab itu, saudara, pagi hari ini janganlah kita menjadi orang yang terhilang di dalam Tuhan. Mari
berikanlah hidupmu supaya kita semakin mendekat kepada Tuhan. Amin. Amin. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini memberkati kita semua. Mari kita berdiri.